Ya, selamat sore dan selamat datang lagi di video gua dan ya kita kembali lagi membahas soal CGI 2021 di babak apa ya babak gugur ya hari kedua plus grand finalnya. eh Ya ada tiga pertandingan sih yang untuk gua cukup seru ya eh kemarin. Jadi kita langsung mulai aja dari yang pertama anak lagi langsung ngomong. Kita mulai dengan sorry anak NRX versus Almighty. Nah, gue bisa bilang kalau apa ya anak-anak Almighty ini mainnya jauh lebih rapi untuk gue. Bener-bener mengandalkan kolektivitas dan kerja sama tim secara garis besar ketimbang anak NRX dan kelihatan sih di sini bahwa anak-anak Almighty mainnya jauh lebih pinter. Bener-bener apa ya lebih terencana lah untuk gue ketimbang anak-anak NRX yang ya buat gue cuman kayak gerasak rusuk aja, nggak apa ya, nggak ada pola gitu loh untuk gue. Nggak ini juga sih, gue makanya bingung juga sih anak apa ya, tim sekelas Anarex ini bener-bener apa ya, nggak perform sama sekali sih untuk gue. Hampir satu tim itu nggak perform buat gue. eh Mulai dari game pertama ya oke lah, anak NRX mungkin bisa nguasain early game ya gitu. Cuman pas udah di mulai ke poin yang ketiga di cross apa ya, nggak, bukan poin ketiga, udah poin kelima lah untuk gua. Anak-anak Almighty ini dari mulai itu apa ya, udah setupnya tuh udah bagus untuk gua. Bener-bener apa ya, lebih lebih menjalankan rencananya mereka ketimbang ya harus memaksakan diri masuk ke hardpoint yang keempat yang di saat itu udah gak guna lagi untuk anak Almighty. Jadi ya udah, daripada gitu masuk aja ke hardpoint yang kelima. Lebih-lebih Crossfire yang waduh itu tempat antara yang keempat sama yang kelima itu kan jauh banget buat gua, kayak hampir ngiterin satu map gitu. Dan itu pun juga gak bagus banget tempatnya untuk mulai inisiasi ke poin limanya, karena kalau udah dijaganya bener-bener bagus itu udah susah banget buat apa ya dimasukin sama lawan gitu. eh Apa ya, untuk gua dengan apa ya terencananya permainan dari anak Almighty ini membuat anak-anak Almighty ini ya mereka dapet game pertama bener-bener karena planning. Cuman yang karena mereka menerapkan permainan yang bisa dibilang sih agresif ya, dari anak Almighty ya, kasusnya mungkin sama kayak anak DG gitu, dimana anak Rex ini apa ya malah kuat di SND gitu, terlebih karena emang apa ya, mereka mereka ini lebih apa ya, lebih banyak menunggu ketimbang harus memaksakan maju ke depan cari musuh. Dan ya itu terbukti efektif untuk anak-anak Rex dan mendapatkan game poinnya yang pas lawan anak Almighty gitu. Jadi ya praktis emang anak Almighty ini masih coba untuk nerapin permainan yang agresif. Cuman ya ketek apa ya, keteken sama sama apa ya, permainan objektif yang lebih diutamakan lah sama anak NRX. So ya satu sama. Dan kalau apa ya, lanjut lagi di domination ya keteteran lagi gitu anak NRX gitu. Bener-bener apa ya, justru yang gue lihat anak OYD ini terusin aja bermain agresif, karena emang dengan permainannya agresif terutama di dua mode itu hardpoint dan domination itu kan emang
apa ya, eh emang kuat di situ gitu loh dari anak Almighty ya, dengan adanya Shadab, dengan adanya Irfan J, dan juga Heaven, Incendio, Alep yang bener-bener apa ya, yang tiga orang terakhir itu kan support, terus Shadab, Irfan J itu kan lebih crusher, sama sama kayak yang sebelum-sebelumnya mereka terapkan lah gitu. Jadi ya praktis emang mereka mendominasi banget di game ketiganya itu. Dan apa ya, eh udah technically anak-anak Almaty ini mainnya udah rapi banget pas udah nguasain dua poin, bahkan kalau nggak salah sempat triple cap. Jadi ya udah, praktis anak-anak NRX nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu loh. Bener-bener apa ya, kok mau gak mau harus maksa gitu loh mainnya, dan itu pun juga nggak memberikan dampak apa-apa ke anak Almighty. Jadi ya udah gitu lah, anak Almighty balik lagi menang di domination. Dan apa ya, permainan Almighty ini semakin rapi untuk gua pas masuk ke ya game keempat gitu. Terus yang gua bingung, anak-anak Rex ini memulai hardpoint di game keempat itu dengan 3 shotgun. Gua asli, gua tuh agak gak ngerti gitu loh sama anak Rex gitu, sama tim ini gitu. Pas yang di apa ya, pas di hardpoint yang sebelumnya di Crossfire, mereka mainin 2 SMG sama 1 shotgun. Terus tiba-tiba mereka shotgunner semua. Kalau nggak salah si Crush, Candy, sama siapa ya, Whoopi ya kalau nggak salah ya, pakai KRM semua. Gak ngerti juga gua. Mungkin pikirannya mereka mau satu kali hit, satu kali mati, dan cepet-cepet nguasain. Cuman ya malah jadi backlash untuk gua. Bahkan apa ya, eh malah kayak anak-anak Almighty ini lebih mampu lah menguasai situasi ketimbang anak NRX. Dan gue lihat juga anak NRX ini apa ya, memaksakan kehendak gitu loh, mainnya terlalu maksa, jadi ya kemakan strateginya anak Almighty. Dan ya basically emang anak Almighty lebih mampu menguasai keadaan, dan ya akhirnya mereka maju ke babak berikutnya. Dan next on kita ke anak Almighty lawan anak DG. Nah, anak ya ini kan dua tim sama-sama agresif ya untuk gue ya. eh dengan apa ya, skema mereka dan juga cara main mereka yang hampir sama gitu, menurut gua membuat pertandingan ini sebenarnya cukup menarik. Tapi ya balik lagi ya, untuk segi apa ya, agresif agresif eh, dan juga segi apa ya, segi aim dari masing-masing member ya, anak-anak DG ini kan salah satu yang terbaik ya, bahkan yang terbaik menurut gue di CGI kali ini. Jadi ya praktis anak-anak dari DG ya udah tinggal mainin aja apa yang mereka lakukan sebelumnya gitu. Sementara anak-anak Almighty udah kayak gak punya pilihan lain, karena uh, dari pandangan gue ya, karena ya apa ya, mereka harus ya melakukan segalanya lah ibaratnya. Dan juga anak DG ini kan kayak yang gue lihat kan punya sedikit keunggulan ya dari segi tenaga gitu, karena kan ya anak Almaji ini kan baru ngejalanin perlawanan mereka sebelumnya. Jadi praktis ya anak DG lebih ya, yang gue bilang tadi, ada keunggulan dalam tanda kutip sedikit lah gitu. Dan praktis itu dimanfaatkan sama anak DG dengan permainan high pressnya mereka yang ya udah sangat efektif banget gitu ke apa ya, ke hampir semua tim lah yang berlaga di CGI, mulai dari group stage-nya pun juga begitu. Jadi ya dari segi kualitas emang anak DG jauh lebih baik ya, walaupun anak Almighty apa ya, mampu memberikan perlawanan
But then ya balik lagi ya untuk apa ya, untuk kualitasnya itu sendiri sih. Memang DG ini salah satu yang terbaik buat gua gitu. Cuman ya kalau gue lihat dari anak-anak DG ya keteterannya selalu dan selalu itu pasti di SND gitu. Karena apa ya? Mung, eh, mereka mainnya agresif banget dan mencoba untuk mencuri lawan lebih awal, membuat DG ini kayak kemakan sama strateginya anak Almighty yang cenderung lebih sabar dan terbukti ampuh lagi gitu. Karena udah dibuktikan dari pertemuan pertamanya mereka pun juga ya mereka melakukan hal yang sama dengan lebih bermain di belakang, di backline dan ya itu terbukti ampuh juga gitu. Dan kembali lagi terjadi gitu. Praktis Hana Almighty udah 1 game point lah di sini. Dan gak heran juga sih karena emang anak DG ini kan mainnya agresif banget dan ada kecenderungan mereka masih kebawa sama permainan mereka di game sebelumnya yang itu membuat apa ya? Membuat salah satu apa ya menjadi salah satu kekurangan lah dari anak DG gitu. However, balik lagi, ya udah gitu. Domination sama hardpointnya ya diambil lagi sama anak DG gitu. But then di sini gue bisa lihat ya bahwa anak Almighty ini sama anak DG ini sebenarnya ya permainannya rada mirip, cuman dari segi apa ya? Dari segi rencana permainan yang bakal mereka lakukan gitu anak DG jauh lebih apa ya? Jauh lebih baik lah dalam eksekusi apa ya? Rencananya mereka ketimbang anak-anak Almighty gitu. Tapi gue nggak bisa apa ya bilang bahwa anak Almighty juga jelek karena emang mereka mainnya bagus banget sih di pertandingan itu. Praktis DG lolos dan balik lagi lawan Astro. uh, in apa ya in the first 2 games anak DG bener-bener dominan banget sih, bahkan memberikan harapan yang cukup baik untuk bisa jadi juara. Dan permainan mereka bener-bener jauh lebih rapi sih, bener-bener jauh lebih rapi, jauh lebih apa ya, lebih sabar pas main di SND-nya. Dan hardpoint tetap lanjutin yang kayak biasa dengan high pressnya mereka. Cuman udah pas di game ketiga udah lah, gue kelihatannya nih Astro udah mulai nih nunjukin nih kualitasnya nih, dan ketakutan gue terbukti gitu. Karena di domination kan anak Thailand itu termasuk salah satu yang paling kuat ya. Bahkan kayak Sharper sekalipun, even mereka kalah di 2 game awal domination, at least mereka bisa rebut gitu. Dan itu kembali terjadi gitu dengan anak-anak Astro as well gitu. Anak Astro bahkan jauh lebih dominan, sampai anak DG ini sampai udah kacau banget sih mainnya, bener-bener di triple cap apa ya, di triple cap pas kalau nggak salah pas di akhir-akhir kalau nggak salah ya. Udah gitu lah, praktis anak-anak DG langsung kehilangan konsentrasi dan ya udah gitu, kacau banget lah main dari segi permainan karena udah diacak-acak duluan sama anak Astro gitu. Dan itu berlanjut sampai game keempat juga, mereka juga benar-benar kacau banget mainnya. Karena yang gue lihat di sini anak Astro mainnya jauh lebih rapi sih, bener-bener apa ya, untuk gue jauh lebih matang dalam segi perencanaan lah ketimbang anak DG. Bahkan untuk gue anak Astro ini udah selangkah lebih maju lah untuk mengetahui langkah-langkahnya pemain dari anak-anak DG gitu. Dan ya itu apa ya terjadi lagi di game keempat. But then di game kelima untuk gua anak DG bisa sih bersaing, cuman apa ya, mungkin
tenaga mereka juga udah hilang, konsentrasi mulai turun juga. Akhirnya anak-anak Astro jauh lebih apa ya, jauh lebih baik dan mampu memanfaatkan situasinya anak DG gitu. Walaupun di sini gue bisa lihat anak DG apa ya, masih punya apa ya, masih punya apa ya, semangat yang rasa semangat yang tersisa lah untuk melawan gitu. Walaupun itu pun kadang nggak cukup dari anak-anak DG gitu. Apa ya? Di sini gue bisa lihat bahwa anak-anak Astro ini apa ya, jauh lebih apa ya, jauh lebih tenang lah mainnya dalam grand final ini gitu. Walaupun mereka udah ketinggalan 2-0, mereka masih punya apa ya, masih punya ya ketenangan lah dan konsistensi permainannya mereka ketimbang anak-anak DG. So ya anak-anak Astro benar-benar pantas banget buat jadi juara di CJI kali ini, tanpa menurunkan apresiasi gue terhadap anak-anak DG yang sudah berjuang sangat keras sampai di grand final ini dan memberikan perlawanan yang benar-benar keras sih ke anak-anak Astro. Walaupun ya akhirnya jadi runner up, but then ya that's okay lah, karena walaupun lu juara 2 pun ya ada apa ya, ya lu akan nambah pengalaman juga melawan tim-tim kayak gini di saat-saat krusial kayak playoff. Lebih-lebih mainnya di apa ya, sekelas grand final kompetisi gede kayak gini gitu. But that's okay untuk gua. Selamat untuk anak-anak Astro sekali lagi buat gua, dan juga anak-anak DG as well. Padahal sebenarnya dua-dua ini kalau bisa jadi juara satu aja sih, karena emang segi permainan, segi kualitas, dan segi perencanaan mereka sama-sama kuat dan sama-sama hebat untuk gua. Tapi ya anak Astro punya apa ya, 1 poin plus yang lebih unggul lah ketimbang anak DG. Itu aja sih salah satu perbedaannya, walaupun cuma sedikit tapi ya bisa ngubah semuanya. Oke, itu aja dari gua. Thanks yang udah nonton review gua kali ini selama CGI 2021 ini berjalan. Dan kemungkinan ya mungkin gua akan coba extend konten gua ke hal-hal yang lainnya mengenai dunia e-sport dan pemberitaannya gitu, mungkin ke konten yang lain tapi bukan di konten Mike Tap ini ya. Mungkin Mike Tap akan lebih konsen ke CODM, dan tak menutup kemungkinan juga bisa aja ke topik lain. Oke, itu aja dari gua. Pokoknya dukung terus tim-tim dari Indonesia, khususnya DG as well, sudah memberikan perlawanan terbaiknya mereka. Oke, thanks for watching.